Ya, sistem penyaluran air hujan dalam hal ini talang, bagian dari talang lah ya. Kenapa masuk di mata kuliah plumbing? Mungkin sudah pernah dibahas di mata kuliah konstruksi bangunan, tapi kita perlu, karena talang itu masih ada kaitannya dengan pipa, maka kita perlu mengetahui juga bagaimana desain pipa talangnya. Karena di SNI 8153/2015 memang telah diatur ketentuan diameter pipa talang, begitu ya. Pembahasannya beberapa poin. Pertama, kita bahas dulu tentang hujan. Ini juga umum lah ya, mungkin sudah dibahas di hidrologi. Kenapa perlu talang ya? Karena akan menerima air hujan, kemudian air hujan tersebut bisa kita alirkan. Apakah air itu dibuang dalam hal ini ke saluran kota atau akan dimanfaatkan? Ya mungkin pernah dengar panen air hujan. Jadi air hujannya dipanen, dimanfaatkan untuk digunakan kembali. Pengertiannya, hujan merupakan peristiwa sampainya air dalam bentuk cairan maupun padat. Padat karena ada juga ya hujan es yang dicurahkan dari atmosfer menuju permukaan bumi. Ya ini teorinya lah. Artinya dalam keadaan normal, bumi ini mengalami yang namanya hujan. Kemudian mengapa bisa timbul hujan? Ya karena titik-titik air yang terkandung di dalam awan bertambah semakin banyak sampai pada satu keadaan awan sudah tidak mampu lagi menampung titik air tersebut, maka akan dijatuhkan ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Itu ya. Di kondisi yang lain, titik-titik air tersebut perlu dirangsang supaya menimbulkan efek bertambahnya massa dalam satu titik air tersebut. Itu yang dinamakan hujan buatan. Ya, jadi awannya diberikan semacam garam sehingga massa di awan tersebut semakin berat, baru turunlah hujan. Begitu. Kemudian dalam prinsipnya sebenarnya dalam pemasangannya talang dibagi menjadi dua. Ada yang talang di dalam bangunan side inside-nya. Jadi ini contohnya untuk cor. Ya, jadi ini memang dicor, kemudian air mengalir. Ya, di ujung biasanya ada lubang, kemudian terhubung dengan pipa talangnya atau leadernya, gitu ya. Atau ada juga yang di outside-nya, di luar, ya. Seperti ini contohnya, di bagian luar, begitu ya. Yang paling banyak kalau di perumahan-perumahan padat penduduk ya mungkin yang seperti ini ya, karena antara rumah satu dan rumah lainnya dempetan, begitu ya. Kemudian terkait konsep sistem penyaluran air hujan, kita tinjau dari segi konstruksinya. Mudah-mudahan terlihat ini ya, agak terpotong gambarnya. Paling tidak ada 3 komponen. Pertama, talangnya itu sendiri, ya, baik yang di dalam atau di luar tadi jenisnya. Kemudian pipa talangnya, kemudian baru saluran pembuangannya. Jadi yang nanti lebih banyak kita bahas adalah talang dan pipa talangnya. Kalau saluran pembuangan kan tinggal mengikuti diameter pipa talang, begitu ya. Kemudian, nah ini jenis-jenis talang yang mungkin sudah sering dibahas di konstruksi bangunan, hanya mengingatkan kembali bahwa bentuknya macam-macam, ada yang setengah lingkaran, ada yang persegi panjang, ya, kemudian dengan profil yang lain-lain tergantung dengan mereknya, begitu. Pada kenyataannya nanti ketika kita praktek di bengkel plumbing, kita coba membuat talang dari dalam hal ini dari plat baja tipis atau seng, begitu ya. Bentuknya ada yang segi 4, kemudian ada yang setengah lingkaran. Kemudian pengertian gutter dan leader ya. Jadi yang disebut dengan gutter itu adalah talang, sedangkan leader adalah pipa talangnya. Ini ada rekomendasi dari satu asosiasi internasional, ya, Cooper and Brass Research Association, beberapa prinsip berkenaan dengan penentuan ukuran gutter dan leader. Nanti aturan ini boleh kita pakai, boleh juga kita mengacu pada SNI, sebenarnya sama saja, begitu ya.
Ukuran leader dalam hal ini pipa talang dibuat sama dengan outletnya, sama dengan lubang keluaran tadi, ya. Misalkan tadi ada talang yang menerus, kemudian ada lubang outletnya, maka ukuran pipa talang atau leadernya dibuat sama. Tentu untuk menghindari kemacetan aliran yang ditimbulkan oleh misalkan ada daun atau kotoran lainnya. Dan jarak maksimum antar leader adalah 75 feet atau 22,86 meter. Jadi kita temukan antara jarak talang yang panjang tadi, ya, mungkin ada beberapa pipa talang jarak maksimumnya adalah 22 meter. Kemudian aturan yang paling aman adalah untuk satu luasan, untuk luasan atap, ya, paling aman adalah 150 feet atau 13,94 meter persegi. Untuk luas atap dibutuhkan 1 inci luas leader. Jadi, 1 leader melayani 13,94 meter persegi. Ya, dan angka-angka ini bisa berubah akibat kondisi lokal. Begitu ya. Nanti kita bisa lihat aturannya yang ada di SNI. Kemudian jenis gutter atau jenis talang terbaik adalah jika punya kedalaman talang tadi minimal sama dengan setengah kali lebarnya dan tidak lebih dari 3/4 lebarnya. Jadi yang dimaksud aturan dari asosiasi tersebut, kalau kita perhatikan di slide yang tadi, untuk kedalamannya ini, ya, kedalaman pipa talang itu tadi diatur ya tidak lebih dari atau diatur kaitannya dengan lebar dari talangnya ini. Ya, sesuai dengan yang diatur oleh asosiasi tersebut. Ya. Kedalaman minimal sama dengan setengah kali lebarnya dan tidak lebih dari 3/4 lebarnya. Tentu aturan-aturan ini bisa berubah, lagi-lagi tergantung kondisi lokal, curah hujan tentunya yang mempengaruhi. Ini gambaran-gambarannya saja. Ya, jadi yang dimaksud gutter ini talang, kemudian leader adalah pipanya ya. Oke, ini ada sedikit video. Ini dalam hal instalasi sistem penyaluran air hujan ya. Pertama dipasang penggantung, kemudian jika penggantung telah siap maka dipasang gutternya. Oke, kurang lebih seperti ini pemasangan talang. Ini airnya dibuang ya. Ada juga nanti yang dimanfaatkan. Oke, berikutnya kalau kita detailkan tadi, maka jenis-jenis rangkaian pemasangan talang air ada ya penutup talang atau stopper, kemudian gutter, talang datar, gutter join, kemudian ada bracket untuk penggantungnya, ada nozzle, corongnya, kemudian pipa tegaknya atau leadernya, sampai ke sepatu pipanya. Begitu ya. Sederhana sebenarnya. Kemudian, ya ini juga sama, ketika
segi arsitek bermain, maka pipa talang tegak bisa ditambahkan variasi seperti contoh di sini, ditambah coran ya, ditambah kolom beton sehingga pipa yang tadi tidak terlalu kelihatan, meskipun terlihat juga ya dari atas ya, untuk segi estetika saja. Oke, ini contoh instalasi pemasangan talang sistem penyaluran air hujan. Airnya dimasukkan ke dalam groundwater tank ya, sehingga nanti dapat dimanfaatkan. Ada salah satu produk, kalau kalian ikuti Instagramnya Rucika, mereka mengeluarkan produk yang lebih simpel sehingga untuk panen air hujan lebih mudah, begitu ya. Nanti kita bisa lihat di Instagramnya. Kemudian terkait pengaliran air hujan, maka kita sudah mengetahui bersama bahwa dengan sistem gravitasi tentu memudahkan air dari atap menuju ke bawah gitu ya, menuju lantai dasar, kemudian langsung dialirkan ke saluran kota. Atau yang kedua adalah dengan sistem bertekanan, misalkan di high rise building dengan kondisi seperti itu ya, misalkan di bagian basementnya ya, melalui rem atau air buangan lainnya bisa dihisap dengan sistem tekanan tersebut sehingga tidak membuat basement tersebut tergenang air begitu ya. Kemudian dengan sistem drainase, peralatan sistem drainase dan air hujan, jenis-jenis peralatannya pertama ada pompa drainase. Ini yang tadi yang saya maksud, membuang air dari basement atau kalau dari rooftop tinggal sistem gravitasi begitu ya. Pompanya jenis pompa submersible pump, pompa rendam, sehingga sistem operasi umumnya otomatis dengan bantuan level kontrol yang ada di pompa. Kemudian peralatan berikutnya adalah pipa air hujan itu sendiri. Pipa talangnya tentu dengan kelas PVC ya, kelas 10 bar, yang mampu menahan tekanan sampai 10 bar begitu ya. Kemudian roof drain, fungsinya sama seperti floor drain kalau di WC, hanya penempatannya ini untuk di atap. Dan yang dialirkan adalah air hujan gitu ya. Jadi sama seperti floor drain, cuman ini ada saringan di atas kubah, seperti kubah. Kemudian ada juga balcony drain namanya. Fungsinya sama seperti roof drain, cuman ini posisinya ada di balkon. Tidak ada kubahnya tadi. Ini contoh sistem penyaluran air hujan yang lain, penampungan. Oke, kalau kita perhatikan tadi di sini ya, ada dua katup ya di sini ya.
Ada 2 katup, tadi di video di awal katup yang ini ditutup sehingga air langsung masuk ke tangki bawah. Kemudian ketika katup ini dibuka, kita lihat ya, ada saringannya ya, ada saringannya. Oke, itu salah satu contoh sistem penampungan air hujan dengan sistem yang berbeda dengan video sebelumnya tadi. Oke, kemudian kita lihat aturan dari SNI Plumbing terkait syarat perencanaan sistem penyaluran air hujan, dilihat dari lokasi dan ukuran talangnya. Ya, lokasi dalam hal ini yang kita lihat adalah luas atap maksimumnya. Maka di tabel ini, kolom sebelah kanan adalah luas atap maksimum, disesuaikan dengan curah hujan, nilai curah hujan sesuai lokasi di mana kita berada. Tentu data curah hujan didapat dari BMKG, ya, BMKG di masing-masing daerah. Mulai dari 25,4 mm per jam sampai curah hujannya tinggi 306, begitu ya. Jadi data ini tentu kita harus dapatkan dulu, kemudian baru disesuaikan dengan luas atap satu bangunan. Kemudian setelah mendapatkan nilai data curah hujan dan disesuaikan dengan luas atapnya, ya, misalkan daerah kita curah hujannya cukup tinggi 306, kemudian luas atapnya misalkan didapat 145 meter persegi, gitu ya. Ya, kita boleh ambil angka 142 karena memang cukup dekat, atau kita ambil yang lebih tinggi sebagai faktor keamanannya. Misalkan kita ambil yang lebih tinggi 268, maka tinggal tarik ke arah kiri. Ya, tinggal tarik ke arah kiri sehingga kita dapat ukuran saluran atau pipa air hujannya, pipa talangnya ukurannya 5 inci. Begitu ya. Di SNI juga nanti diatur mengenai penempatannya. Ini dalam hal drainase atap seperti balcony drain tadi atau roof drain tadi harus dilengkapi dengan bukaan samping atau pipa drainase. Dan kedalaman bukaan samping atau pipa drainase ini harus berukuran untuk mencegah genangan air melebihi atap. Ya, tinggi bukaan talang tidak boleh kurang dari 4 inci. Jadi paling kecil ukurannya 4 inci untuk pipa talang yang ada di bangunan, satu bangunan, dan memiliki lebar sama dengan keliling saluran drainase atap yang diperlukan untuk area yang dilayani. Nanti kita bisa lihat aplikasi di lapangannya. Kemudian untuk saluran air atap sekunder harus terletak tidak kurang dari 2 inci di atas permukaan atap. Ketinggian maksimum saluran atap harus menjadi suatu ketinggian untuk mencegah kedalaman air genangan melebihi atap yang dirancang. Jadi ini yang telah diatur oleh SNI. Ya, jadi posisi saluran air atap sekundernya terletak tidak kurang dari 2 inci di atas permukaan atap. Jadi kalau kita lihat posisi roof drain telah diatur oleh SNI sehingga tidak boleh terlalu tinggi. Begitu ya. Kemudian, nah ini juga menjadi syarat perencanaan sistem penyaluran air hujan di mana ada pengaruh sisi dinding dan luas atap. Contoh satu kasus, contoh pertama, ada satu dinding tunggal dengan luas 18 meter persegi, jadi ukurannya
3 kali 6, di atas atap akan menambah 50% dari total luas dinding. Jadi misalkan kita punya satu bangunan. Begitu ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini akan dipasang talang sebelah sini. Bagaimana menentukan luas atapnya? Jadi di SNI untuk menentukan luas atapnya bukan hanya dihitung dari luas atap itu sendiri, tapi dipengaruhi oleh sisi dinding pada atap, begitu. Jadi contoh sisi dinding ini kita namakan sisi dinding tunggal. Ukurannya misalkan di contoh ini 3 kali 6, 18 meter persegi. 18 meter persegi ukuran dindingnya, dan ini diambil 50%-nya. Misalkan tadi luas atap totalnya 145 meter persegi. Ketika melihat tabel tidak 145 saja, tapi harus ditambah 50% dari luas sisi dinding yang ini. Ya. Dalam hal ini kita ambil 9 meter persegi. Ya, jadi 145 ditambah 9. Gitu ya. Jadi luas atap keseluruhan untuk melihat atau menyesuaikan dengan tabel di SNI diambil ukuran 154 meter persegi. Nah, di SNI contoh luas atapnya 50 meter persegi, maka diproyeksikan atau diambil hitungannya menjadi 59. 9 dari mana? 9 dari 50% dari 18, begitu ya. Dan angka 59 ini akan digunakan untuk menentukan ukuran saluran pengering mendatar, konduktor atau talang. Di SNI ada beberapa contoh kasus, kalau tadi hanya sisi dinding sisi tunggal. Kemudian ini contoh untuk ukuran dua dinding yang berdekatan sama tinggi. Dalam hal ini nanti ditambah 35%-nya. Jadi sama seperti tadi, ya. Kalau tadi kan hanya satu sisi, dipasang talang hanya di sisi sebelah kiri. Kalau kasus yang ini misalkan akan dipasang talang di dua sisi. Ya, misalkan sisi yang ini sama sisi yang sebelah sini, begitu ya. Jadi ada dua dinding yang berdekatan, begitu. Maka caranya adalah pertama kita hitung dulu luas atapnya, luas atap keseluruhan. Contohnya tadi diambil luas atapnya 50 meter persegi. Ya, kemudian kita perlu hitung juga berapa luas dinding ini. Luas dinding ini, contoh ukuran dindingnya sama-sama 18 meter persegi. Oke, kita lanjutkan ya. Dindingnya sama-sama ukuran 18 meter persegi, sehingga 18 sama 18 kan 36 ya. 36 meter persegi. Nah, diambil 35%-nya. Jadi 35% dari 36 meter persegi yaitu 12,6. Nah, sehingga tambahan ya. Tambahan dinding 12,6, sehingga nanti 50 ditambah 12,6, hasilnya 62,6. Dan angka 62,6 inilah yang akan digunakan untuk mengestimasi berapa diameter pipa talangnya, tentu dengan tabel yang tadi yang ada di slide sebelumnya. Contoh kasusnya banyak sekali, hampir ada 10 kasus di SNI, nanti kalian bisa lihat ya di SNI. Itu contoh yang mewakili saja, 2 contoh yang mewakili. Untuk perencanaan sistem penyaluran air hujan, ya ini beberapa syarat lagi ya terkait kemiringan. Pembuangan air hujan gedung dan cabang-cabang mendatar, ukuran saluran pembuangan air hujan gedung ya, kemiringannya 4% atau lebih kecil harus didasarkan atas jumlah daerah drainase yang dilayaninya. Ya, jadi untuk kemiringannya 2-4%. Kemudian untuk drainase bawah tanah harus dipasang di bawah lantai, kemudian di sekeliling tembok luar gedung harus kurang lebih ya sama ya, maksimal paling kecil 4 inci.
Paling kecil 4 inci, jadi harus lebih besar lah. Kemudian terkait talang tegak leader tadi, ya ini sama, artinya harus ditambah perhitungan luas dinding, dan di SNI diatur terkait jenis-jenis dindingnya tadi, dan ada berapa sisi yang akan dipasang talang. Kemudian untuk drainase gedung, setiap gedung yang direncanakan harus mempunyai perlengkapan drainase untuk menyalurkan air hujan dari atap, ya ini juga sama. Artinya pengelola gedung harus merencanakan terkait drainasenya. Mau dibawa kemana air hujannya, begitu ya, baik yang tumpahnya ke atap maupun dari basement tumpah ke basement atau ke halamannya. Nah ini ada salah satu percobaan, ya. Ini soundnya tadi sudah saya share, sudah terdengar belum? Kalau ada video, ada suaranya? Tadi terdengar Pak. Ada Pak. Simulasi sederhana kawan-kawan. Agar kawan-kawan tidak bingung, ya. Gini, abaikan dulu yang lain-lain ya. Kita lihat satu persatu. Anggaplah ini adalah simulasi sebuah talang. Kemudian di sini saya punya pompa ini untuk membuat curah hujan, ya. Nanti akan saya buat curah hujan yang tinggi sehingga talang ini kemungkinan tidak akan mampu menampung air hujan yang tinggi sehingga nanti akan luber di sampingnya ini. Kita nanti lihat. Nah, ini adalah pipa penyaluran. Nah, untuk menunjukkan perbedaan ya antara dipasang pipa sama tidak, nanti pipa ini akan saya lepas dulu, kemudian kita akan berikan dia curah hujan. Kalau nggak ada pipanya, apa yang terjadi? Kemudian kalau ada pipanya, apa yang terjadi? Masing-masing ayo kita lihat ya. Sekarang kawan-kawan perhatikan, sini tidak pakai pipa penyaluran atau pipa pembuangan. Sekarang ini tandonnya, lalu kita akan berikan curah hujan yang tinggi, ya kan? Nah, kita perhatikan ya kawan-kawan, curah hujan sangat tinggi, air pembuangan dengan lancar bisa membuang air, tapi apakah mampu mengimbangi curah hujan yang sangat tinggi ini? Kita perhatikan. Ternyata sudah penuh talangnya, sehingga talang sampai meluber-luber. Saya matikan dulu. Oke, saya sebagai pawang hujan buatan, ini hujan buatan saya pawangnya. Saya matikan karena apa? Talangnya luber-luber ya, tidak mampu menampung air hujan yang sangat tinggi. Sekarang, seperti saya bilang tadi, saya akan menyalurkan air pembuangan ini memakai pipa ya kawan-kawan. Sekilas mungkin kayak nggak ada gunanya gitu ya dikasih pipa, atau hanya memperindah. Tapi kita lihat apakah ada bedanya nanti. Oke, sudah saya pasang. Oke, pawang hujan mendatangkan hujan. Hujan pura-pura ya kawan-kawan. Nah, perhatikan kawan-kawan. Curah hujan tinggi. Lubang tidak saya perbesar, saya hanya menambahkan pipa. Kita tunggu agak lama, nggak naik-naik ya, cuman segini. Apakah dia akan makin naik, makin naik? Ternyata tidak. Saya akan bawa kawan-kawan melihat lebih dekat apa yang terjadi. Mungkin kawan-kawan bisa perhatikan ya. Di sini ini perhatikan, air itu sangat deras mengalir melalui lubang tersebut. Kemudian di lubang tersebut air lalu dilanjutkan ke arah pipa sana. Ternyata penambahan pipa ini itu mengakibatkan efek hisapan bagi air yang ada di talang ini. Ya, saya nyebutnya sifon efek ya, atau efek sifon gitu. Oke, kurang lebih itu percobaannya. Jadi kita bisa buktikan bahwa fungsinya pipa talang tadi selain memang untuk mengalirkan air hujan yang turun ke atap, ya, ada efek sifon di dalamnya sehingga bisa mempercepat
luaran air yang ada di atap, begitu ya. Ini hanya baru satu ya, hanya satu pipa. Bagaimana kalau nanti ada beberapa seperti yang telah diatur di SNI tadi, begitu ya. Sehingga berapapun curah hujannya, perencana satu bangunan perlu mempertimbangkan bagaimana mengatur atau mendesain sistem penyaluran air hujan. Sehingga air di sini itu selalu terhisap dengan kuat ke bawah sana. Saya matikan dulu. Nah, kawan-kawan bisa dengar ya, suaranya itu sampai kayak dihisap-hisap kayak gitu. Nah, di sini kemudian berkaitan dengan penentuan berapa diameternya, ini ada tabel hubungan diameter pipa pembuangan air hujan, luas atap dan debitnya. Sama seperti di SNI tadi, cuman ini memang dibuat lebih sederhana. Kalau tadi kan tergantung curah hujan, kemudian disesuaikan dengan luas atap. Ini diambil rata-rata, misalkan curah hujannya 500 ya. Tentu nanti kondisi daerah berbeda-beda, ini untuk latihan saja supaya lebih sederhana tabelnya. Curah hujan 500 mm per meter persegi per jam. Jadi dalam satu area 1 meter persegi dalam kurun waktu 1 jam, maka hujan itu sebanyak 500 mm. Jadi biasanya BMKG menghitung curah hujan itu, satu tetes hujan itu kan dianggap 1 mili. Kemudian dihitung ya ada berapa tetes gitu. Maka itulah data curah hujan yang dimaksud. Tabel ini memudahkan kita, nanti tinggal disesuaikan saja berapa luas atapnya, kemudian tinggal tarik garis ke kiri, ya, didapat diameter pipa palangnya, begitu ya. Oke, ini ada satu contoh kasus. Dalam hal ini sisi dindingnya sudah include, begitu ya. Jadi ada bangunan luas atap 1.200 meter persegi, ditanya berapa besar pipa dan banyaknya pipa air hujan yang dibutuhkan pada atap bangunan tersebut. Kita ambil data curah hujan rata-rata di satu daerah di Indonesia, misalkan antara 300 sampai 500 mm per meter persegi per jam, atau jika dikonversi menjadi liter per menit, 5 sampai 8 liter per menit, begitu ya. Maka caranya adalah 1.200 meter persegi, kemudian dikali antara 5 sampai 8 begitu ya. Jadi 1.200 kali 5 hasilnya 6.000, 1.200 dikali 8 hasilnya 9.600. Jadi curah hujannya di satu bangunan tersebut dengan luas atap 1.200 meter persegi ya. Jadi 6.000 sampai 9.600 liter per menit. Kemudian di tabel tadi kita tinggal lihat untuk ukuran luas atap 1.200, ukuran 1.200 kan tidak ada yang sama persis begitu ya. Kita bisa ambil yang lebih tinggi angkanya, ambillah yang 1.500, kemudian tarik ke kiri, maka yang paling ideal adalah diameter 6 inci. Luas atap 1.200 dalam tabel tadi paling efisien menggunakan diameter 6 inci. Kemudian jika curah hujannya misalkan diambil, ini kan rentang 6.000 sampai 9.600. Diambil misalkan kita ambil 8.000 deh, begitu ya. Rata-rata 8.000 misalkan. Maka air hujan akan mengalir ke bawah dalam waktu misalkan dalam 1 menit ya, dalam waktu 1 dikali 6 inci, berarti 6 inci tadi 6 inci tadi ya. Kita lihat di kolom sebelah kanan, debitnya kan 1.610 liter per menit. Dia mampu, ukuran pipa 6 inci itu mampu melayani air dengan debit 1.610. Kalau pipa 6 incinya hanya 1, maka air tadi yang ada di atap akan selesai, akan mampu dialirkan selama 5 menit. Jadi 5 menit dulu baru air tersebut habis turun ke bawah gitu ya. Sedangkan kan kita ingin secepat-cepatnya membuang air yang ada di atap begitu ya. Sehingga untuk mempercepat pembuangan air ya diperlukan pipa 6 inci berapa buah? Ya kalau dia mau 1 menit
terbuangnya berarti tinggal ditambah ya. Maka harus ada 5 buah kalau 1 menit. Begitu ya, karena kalau pipanya ada 5, misalkan ini tadi pipanya baru 1 kan. Kalau pipanya ada 5, maka 5 dikali 5 kali yang 6 inci tadi ya. 1610 dikali 5 begitu. Karena ada pipanya ada 5 ya. 1610 kali 5 coba. Hasilnya berapa? Lebih dari ini ya, lebih dari 8.000. Begitu kan? Sehingga cukup 1 menit, air yang ada di atas atap akan mengalir secara gravitasi ke bawah. Begitu ya. Oke. Kemudian itu saja materinya. Tapi sebelum kita akhiri, coba sebagai latihan, langsung live latihannya. Di sini ada jenis atap. Atap apa ini namanya? Perisai. 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 Oke, ini ada atap, kemudian diminta untuk coba hitung luas atapnya nih. Sepuluh 10,482 meter persegi bukan Pak? Berapa? 10,482 meter. 10, 10, berapa? 482. 10,482. Gimana jabar caranya? Pak, saya dapatnya 103,84. Satuannya jangan salah ya. Ini gambar ini kalian satuannya apa nih? Sentimeter. Senti ya. Meter, Pak. Ini satuannya senti ini. Jadi yang satu kita sesuaikan dulu ya. Ini 300 senti atau 3 meter. Ya, jadi ini lebarnya ke sana sampai 11,8, kemudian ini 8,8 begitu ya. Maka caranya tentu kita akan menghitung 2 luas trapesium dan 2 luas segitiga, begitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk yang trapesium Saya dapatnya 103,84 total, Pak. Untuk trapesiumnya 2 trapesium 65,12. Oke. Ya, yang lain gimana? Kita coba bareng-bareng ya. Trapesiumnya ada 2 ya, 2 trapesium. Rumus luas trapesium. Kita lihat ya. Tambah atas. Iya, jumlah bagi 2. ini ya 300. Kemudian ditambah 1180. 1180. Tingginya? Tinggi ininya? 440. Ini spidolnya enggak? Oke, ini. Ininya berapa? 440. 440 dibagi 2 gitu ya. Ya, dibagi 2 dikali 2. Iya, ini nanti ada 2. Berapa hasilnya? 65,12. Jabar sama enggak? Oh iya Pak. Iya ya. 65. Berapa Nabi? Ini satuannya apa? Meter. Meter. Kemudian yang 2 segitiga. 2 segitiga. Segitiga ini ya. 880. Tingginya berapa? 440. Tingginya 440. Kemudian bagi 2 ya. Ini nanti coret aja. Berapa 2 segitiga ini? 38,72. 38,72. Yang lain sama? Pak, saya agak berbeda, Pak. Gimana? Saya tingginya pakai kemiringan atapnya, Pak. Sebenarnya ketika menghitung luas atap, nanti boleh pakai 2 cara itu ya. Boleh pakai kemiringan atap, boleh juga yang cara nabih ini. Nanti hasilnya nggak jauh beda gitu. Kalau tadi siapa ini? Yang pakai kemiringan atap Gigih ya? Iya, Pak. Gigih berapa hasilnya untuk 2 segitiga?
Untuk dua segitiga itu 54,736 meter persegi, Pak. 54 ya. Ya. Oke, masih dalam tahap inilah ya, masih bisa ditoleransi lah. Artinya nggak sampai 2 kali lipatnya kan dari yang 38 gitu. Karena toh nanti ketika kita menghitung di tabel, kalau dia angkanya kurang ya kita ambil paling besar begitu ya. Jadi boleh dengan kemiringan, artinya kemiringan Gigi pakai yang mana nih? Dihitung menggunakan sinus atau kosinus ya? Saya tadi pakai ini, Pak, AutoCAD, Pak. Oh, pakai CAD. Oke, boleh juga ya. Ini karena misalkan nanti ujian atau apa butuh waktu yang cepat ya langsung aja seperti caranya Nabi tadi masih dibenarkan lah atau masih diizinkan. Jadi total berapa Nabi? 103 103,84. Oke, 103,84 meter persegi. Ini kan baru atapnya saja begitu. Misalkan begini, akan dipasang talang di sisi sebelah sini. Berdasarkan SNI tadi, karena dia dipasang di satu sisi dinding, maka kita hitung juga luas dinding yang ini. Ya, anggaplah tingginya 3,5 meter gitu ya. Ya, panjang dindingnya ini 10 meter. Ya, 10 kali 3,5, kemudian 35 meter persegi untuk luas dindingnya. Kemudian berdasarkan aturan SNI tadi, diambil 50% dari luas sisi dinding. Ya, 17,5. Jadi ini nanti ditambah 17,5 meter persegi. Dari mana ya? Dari sisi dinding. Ya. Baru dilihat di tabel begitu. Kalau nanti misalkan talangnya akan dipasang di dua sisi. Nah, seperti tadi, ya hitung dulu berapa. Ini 700 atau 7 meter kali 3,5 meter, ya berapa hasilnya? Dijumlahkan, kedua sisi dinding ini dijumlahkan, diambil 35%-nya. Baru dijumlahkan dengan luas total atapnya, begitu ya. Oke, misalkan kita ambil tadi ya 103,84, kemudian kita akan lihat di tabel. 103 ya, kemudian dengan luas atap 103 kan nggak ada yang angka yang sama persis, maka kita ambil yang 150 sehingga bisa menggunakan pipa sekitar 2,5 inci. Meskipun begini, kalau kita lihat di rumah-rumah, ya 2,5 inci untuk pipa talang itu sebenarnya sangat jarang, begitu. Karena biasanya yang dipakai adalah ukuran 4 inci, ya, supaya menyesuaikan ukuran 4 inci pun, ya tidak apa-apa dipasang, toh juga curah hujannya siapa tahu akan lebih tinggi dari ini, begitu ya. Meskipun untuk 2,5 inci atau 3 inci masih diizinkan untuk kasus yang tadi, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sambil saya cari ini ya, SNI plumbing ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya Rifan, nggak apa-apa, sinyalnya lemah ya, sering keluar ya, keluar sendiri. Sambil saya ingatkan juga karena saya lihat link Google Drive-nya belum banyak progres dari tugas gambar. Ya, jadi tolong diupdate, disiplin, maksudnya ya kesadaran sendiri, meskipun deadline-nya saya berikan waktu yang cukup panjang sampai UAS, tapi yang saya nilai adalah progresnya. Begitu ya, jadi link Google Drive yang sudah dikumpulkan, yang kemarin sudah dikumpulkan, itu jangan berubah. Jadi di link itulah kalian mengumpulkan tugasnya, begitu ya. Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Contoh sebelumnya kan misalkan satu tembok aja 50%, dua tembok 30%. Sekarang kalau 35. misalkan mau bikin 4 sisi, itu tinggal
yang luas 2 kali luasan yang dua tembok itu apa ada ketentuan lain, Pak? Ada ketentuan lain. Ini sambil saya buka ya, SNI-nya ya. Iya, Pak. Oke, di SNI halaman 94, ini subbab 738, 7.3.8, saluran sisi dinding pada atap. Jadi memang ada beberapa contoh kasus di sini. Ada sampai 7 kasus yang saya berikan tadi hanya contoh 1 dan contoh 2. Begitu. Terkait pertanyaannya Nabi, kalau dia 4 sisi bagaimana? Tinggal kita lihat kasus yang persis 4 sisi, begitu ya. Oke, ini ada di kasus nomor 7, dinding 4 sisi. Keempat sisi dinding berhadapan saling meniadakan satu sama lain. Jadi maksudnya begini, untuk dinding yang, ini gambarnya juga 3 dimensinya nggak bisa diputar ya. Oke, kita lihatlah. Kalau ada sisi dinding yang saling berhadapan, maka 2 dinding tadi itu ditiadakan, artinya nggak dihitung. Ya. 2 dinding yang berdekatan di lapis kedua dan ketiga mempunyai nilai total 35%, dan sisi dinding paling atas mempunyai nilai 50%. Artinya kalau dia keempat sisi dipasang talang, maka yang dihitung adalah cukup 2 sisi dinding yang berdekatan. Ini mudah-mudahan bisa dicoret. Oh, nggak bisa. Saya capture dulu ya, sebentar. Ini ya. Kalau dia keempat sisi dinding, misalkan seperti ini ya, maka tidak perlu 4-4-nya kita perhitungkan. Tadi kalau dia berhadapan maka saling nggak dihitung gitu. Kalau dia berhadapan dan ukurannya sama nggak dihitung gitu. Maka yang cukup dihitung adalah 2 sisi dinding yang berdekatan ini. Jadi ambil 35%-nya. Kemudian 1 dinding paling atas. Kalau dia 2 lantai, kalau dia ada misalkan bagian dindingnya sedikit berbeda, nggak sama persis seperti ini. Misalkan ada tambahan dinding di atas, ya, dengan jenis atap kombinasi, bisa saja ada salah satu bagian dinding yang lebih tinggi daripada sisi yang lain, begitu ya. Maka 1 dinding paling atas mempunyai nilai 50%. Ya, untuk yang dinding yang sendirian ini, itu diambil 50%. Sedangkan yang lain cukup 2 dinding yang berdekatan ini diambil 35%-nya. Sisanya nggak perlu dihitung. Ya, begitu Nabi di SNI. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi seperti itu kalau dia 4 sisi. Nah, untuk tugas coba silakan cari desain, nggak perlu desain rumah lengkap, cukup desain atapnya saja. Gambar atapnya boleh atap limas, pelana, macam-macam kombinasi boleh, silakan. Kemudian kalian tentukan sendiri akan dipasang sisi sebelah mana. Misalkan cukup 1 sisi ya dengan aturan yang tadi. Ya, kalau memang gambarnya lengkap ya sudah bisa ditentukan sendiri luas dindingnya. Tapi kalau memang hanya mendapatkan gambar jenis atap, kalian bisa asumsikan sendiri. Begitu ya. Boleh tulis tangan, boleh diketik, dan pengumpulan tetap di link Google Drive. Begitu, itu yang tugas hitungan untuk materi yang hari ini, gitu ya. Kemudian terkait tugas gambar, ini kan pertemuan 10 ya. Saya menargetkan kalian bisa selesai gambar lengkap, maksudnya pipa air bersih, air bekas, air kotor, fan, sama sprinkler, itu minggu depan. Ya. Saya targetkan minggu depan kalian selesai, karena setelah itu masuk ke gambar isometrik. Ya, pertemuan minggu depan masuk ke gambar isometrik. Syarat untuk menggambar isometrik itu air bersih, air bekas, air kotor, dan fan-nya harus selesai dulu. Begitu ya. Ya, cukup mahasiswa sekalian untuk pertemuan via Zoom kali ini. Kita lanjutkan jika ada diskusi atau pertanyaan via grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.